Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Tegar, dalam pelajaran matematika wajib atau Tegar dalam matematika. Oke, di sini masih melanjutkan tentang dimensi 3 untuk sesi yang ketiga, karena yang dulu-dulu sudah membahas tentang jarak antara titik ke titik sampai bidang garis ke titik ya. Sekarang kita ke bidang, jarak bidang ke bidang, dan nanti dilanjutkan oleh apa itu namanya, sudut antara dua garis ataupun dua bidang. Oke, langsung saja kita mulai pelajarannya. Yang pertama ini, oke, jarak bidang dengan bidang. Lihat simulasi ini ya, ini ada warna hijau. Warna hijau itu adalah bidang W ya. Terus warna apa ini, agak-agak orange atau apa adalah bidang V. Ini adalah bidang V. Nah, peragaan di sini menunjukkan jarak antara bidang W dengan bidang V, yaitu adalah jarak antara ruas garis pada bidang W yang tegak lurus dengan bidang V. Nah, jadi seperti ini ada garisnya yang tegak lurus. Nah, ini adalah jaraknya. Jadi garisnya ini ke bawah tegak lurus. Jarak antara dua bidang, yaitu adalah panjang ruas garis yang tegak lurus bidang W dan tegak lurus bidang V. Jadi kedua-duanya ini harus tegak lurus. Gitu ya. Coba dipahami lagi. Oke, lanjut. Kita ke contoh soal. Contoh. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, seperti ini ya. A, B, C, D. Nulisnya gini ya. A, B, C, D, E, F, G, dan H. Dengan panjang rusuknya adalah 6 cm. 6, 6. Di sini juga 6. BC-nya juga 6 ya. Jarak bidang AFH, AFH adalah ini, warna kuning, gambarkan segitiga. Terus warna abu-abunya adalah BDG. Nah, jaraknya ini berapa? Nah, sebelum kita ke situ, ini nanti kalau bidang itu kita cari garis yang mewakili bidang tersebut. Garisnya yang mana? Nah, di sini ada bidang AF atau AHF. Tengah-tengahnya kan di sini, tengah-tengah. Nah, di sini ada tengah-tengahnya kan. Nah, didapat dari ini ya. Didapat dari ini. Nah, nah, kemudian AC, AC ini juga ada seperti ini. Nah, di sini kita mendapatkan titik tengahnya. Titik tengahnya. Jadi nanti bidang AFH, AFH itu diwakili oleh garis A ke tengah-tengah sini. Misalnya itu nanti O. Kemudian di sini titik ini adalah P. Bidang BDG, BDG, BDG benar. BDG itu oke, saya kasih warna kuning ya. BDG diwakili oleh garis GP. Kalau di sini nanti kita rubah ke apa itu namanya? Oke, kita pindah ke dua dimensi. Dua dimensi ya ini ya. Nah, perhatikan persegi ACGE di sini. Aduh, maaf, itu aja. A C G E. Nah, di sini EG itu kan tengah-tengahnya adalah O. Tengah-tengahnya di sini adalah O. Kemudian AC tengah-tengahnya adalah P. A ke O itu kan garis biru. Oke, A ke O itu adalah garis biru. Oh, sebentar, salah.
A ke O itu diwakili oleh garis kuning. Nah, kemudian P ke G atau GP itu diwakili oleh garis kuning ya. Kuning. Kuning. Nah, jarak bidang apa itu namanya? Yang A, F, H dan G BDG itu diwakili oleh garis ini PG dan AO. Nah, jaraknya itu yang mana ini? Misalnya saya kasih warna biar pilih lagi merah. Nah, ini merah. Nah, jaraknya yang mana? Ini loh, jaraknya itu yang ini. Nah, dari sini sampai sini. Nah, ini berapa? Ingat di sini EC itu adalah EC, saya tulis di sini aja ya. EC itu adalah EC itu adalah apa namanya? Bidang diagonal. Oh, diagonal ruang ya. Nah, kalau diagonal ruang, pertemuan-pertemuan dulu adalah A akar 3. Jadi di sini nanti kalau ini 6, berarti EC itu adalah 6 akar 3. Nah, di sini kan dibagi menjadi 3 bagian yang 1, 2, 3. Karena di sini jaraknya misalnya saya kasih KP. K dan kok KP. KL. Maka nanti jaraknya KL itu adalah ini kan dibagi 3. Berarti sepertiga, maka di sini nanti adalah sepertiga kali apa itu EC. Berarti sepertiga kali 6 akar 3. Berarti jawabannya adalah 2 akar 3. Jadi jarak dari bidang AFH dan BDG yang diwakili oleh garis PG dan AO, maka jaraknya adalah KL itu adalah 2 akar 3. Itu kalau dibuat dalam bentuk 2 dimensi. Monggo silahkan dipelajari terlebih dahulu, dipahami lagi kenapa bisa seperti itu. Maka di sini kita harus pandai-pandai dalam membayangkan antara gambar di sini kan harusnya 3 dimensi, tapi di sini 2 dimensi. Kalian bayangkan sehingga bisa menjadi bentuk yang 3 dimensi yang kalian bisa cari garis tegak lurus. Ini tegak lurus ya, ini tegak lurus. Ini juga tegak lurus. Oke, kalau sudah kita ke slide selanjutnya. Kita pembahasannya. Oke. Nah, pembahasannya seperti ini. Dia langsung saja di sini PQ ya. Ini kok 9 ya. Harusnya ini kan 6 akar 3, berarti 2 3. Oke, berikutnya contoh yang kedua. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kubus lagi ya. Dengan panjang rusuknya adalah 12 cm. Titik K, L, M berturut-turut merupakan tengah-tengah dari B, C, CD, BC dan CD dan CG. Oke. Nah, jarak antara bidang AFH yang kuning ini dengan KLM yang merah adalah berapa? Nah, sama seperti tadi, kita harus simulasikan ini ke dalam bentuk 2 dimensi lagi ya. Oke, kita pembahasannya seperti ini. Diagonal EC itu adalah 12 akar 3, ya kan? Karena diagonal ruang. Jarak E ke AFH, jarak E nya di sini. Nah, ini ke sini. Ini tadi kan
kalau apa itu namanya dalam ruang, nah ini kan jadi gini toh nanti. Nah, terus di sini tengah-tengahnya, nah di sini kemarin tadi di sini kan. Nah jaraknya kan ini itu aja. Nah tadi kan di sini sepertiga 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 kan. Makanya di sini nanti jarak E ke garis ini, nah garis ini yang disimulasikan ke sini itu adalah sepertiga dari bidang EC, ya. Jarak E itu berapa? Jarak E-nya berapa sebentar? Nah, sama dengan jarak A AHF dengan B bidang BDG ya. Nah, jarak ini ke sini sama. Tadi berapa? Kalau ini ke sini berarti jaraknya adalah bidang C ya. 2 sepertiganya EC kan. Nah, sepertiganya EC. Ya tadi kan sepertiga ya. Nah, jarak di sini, ini ke sini nanti adalah sepertiganya EC. Nah, terus kita tambahi dengan nanti di sini kan jaraknya. Ini seperberapanya. Nah, ini di sini nanti ada titik lagi, tengah-tengahnya lagi, titik tengah-tengahnya di sini dan di sini. Nah, di sini nanti ada lagi garis. Nah, pertanyaannya adalah ini, jarak antara di sini. Nah, ini berapa? Ini tadi kan sepertiga, ya kan? Sepertiga dari diagonalnya. Nah, sekian ini berapa? Sepertiganya kan, ini yang sepertiga adalah jarak E ke AF. Nah, titik ini ke sini. Iki ke sini sepertiga, ini juga ke sini juga sepertiga, ini ke sini juga sepertiga. Maka di sini nanti ini ke sini pun juga sepertiganya. Berarti 4 akar 3. Oke, lanjut. Jarak BDG mana BDG ke C itu juga sepertiga, berarti 4 akar 3. Nah, jarak bidang BCG ke KLM sekarang, KLM. Nah, yang warna merah ini ya. Ini ke sini. Nah, ini sekarang ini ke sini, ini ke sini. Itu adalah seperti setengahnya dari 4 akar 3. Berapa? 2 akar 3. Ini kan dibagi 2 lagi. 1 2 kan. Berarti setengahnya dari 4 akar 3, berarti 2 akar 3. Sehingga jarak dari sini. Nah, ini jarak ke sini. Ini ke sini. Itu adalah 4 per 3, 4 akar 3 ditambah 2 akar 3, berarti menjadi 6 akar 3 gitu ya. Ya, bisa dipahami ya, silahkan dipahami terlebih dahulu. Nah, sudah, kita ke sudut antara dua bidang. Sudut antara bidang. Nah, di sini ada bidang alfa dan bidang beta. Bidang alfa dan bidang beta berpotongan pada garis G atau garis alfa beta. Nah, ada dua cara untuk menentukan besar sudut antara dua bidang itu. Yang pertama, pilih titik Q. Nah, di sini ya simulasinya. Ini titik Q yang terletak pada bidang alfa. Tarik garis lurus sehingga melalui garis Q menembus bidang alfa di titik Q1. Berarti ini proyeksinya ya, ini ke bawah tegak lurus ya. Hubungan titik Q dengan garis T itu pada apa ini lekuannya ya. Sehingga sudut Q besar sudut QT
Q1, Q1 merupakan sudut antara bidang alfa dan bidang beta. Jadi nanti ini di sini. Ini nanti di gambar seperti ini. Nah, ini duduk ya, garisnya seret. Itu kan. Nah, ini terus nanti ke sini membentuk segitiga siku. Nah, sudutnya di sini nanti adalah sudut antara bidang alfa dan bidang beta. Belajar terlebih dahulu, simak kata-katanya. Kalau perlu dicatat ya, biar tidak lupa. Silahkan dicatat dari video yang pertama sampai yang terakhir ini. Oke, selanjutnya. Nah, cara yang kedua, nah, kalau pilih titik T yang terletak pada garis bidang alfa, pada bidang beta dibuat garis yang N yang tegak lurus dengan beta melalui T. Nah, ini dibuat garis yang tegak lurus melalui T. Diperoleh titik S. Besar QTS merupakan sudut antara bidang alfa dan beta. Catatan, jika bidang alfa tegak lurus dengan bidang beta, maka sudut itu adalah 90 derajat atau siku-siku. Jika bidang A berimpit atau sejajar dengan B, maka besar sudutnya adalah berapa di sini? 0 derajat ya. Tidak punya sudut ya karena berimpit. Berimpit katuk. Saling menindih. Tuh. Oke. Contoh soalnya seperti ini. Oke. Kita lanjutkan. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H besar sudutnya sudut yang dibentuk oleh garis BG dengan bidang BDHF adalah, oke, kita buat bangun ruangnya dulu. Sebentar, bangun ruangnya dulu. Ya, nggak bisa putus-putus. Oke. A, B, C, D. Oke, hitam ya harusnya ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, dibentuk oleh BG. BG adalah ini, BG. Oke. B ke G ini. Kemudian BDHF. BDHF. Oke. BDHF biar beda saya kasih warna ini. B D BD H F. Nah, bangunnya adalah ini ya. Nah, di sini jarak sudutnya bukan ini, BDHF bukan diwakili oleh B ke F dan C, bukan yang sini. Tapi nanti di sini ini kita buat garis putus-putus. Nah, sehingga kan di sini ketemu tengah-tengahnya. Biar warnanya berbeda saya kasih merah. Nah, maka di sini nanti jarak sudutnya itu ini. Nah, ini ke sini. Jaraknya adalah ini. Alfanya adalah ini. Alfa. Nah, berapa derajat di sini? Ya. Kalau misalkan di sini dibentuk oleh besar sudutnya ya, di sini adalah A, A, A. Nah, maka nanti di sini ini kan A, oke, F, H, F, H, F, H, F, H itu adalah A akar 2. Sehingga kalau di sini kita misalkan ini adalah P, PF atau FP, FP adalah setengah A akar 2. Nah, di sini nanti kan bentuk sudut ini. Siku-siku ya ini ya. Ini kan siku-siku kan? Di sini siku-siku yang terlihat ya sekarang. Nah,
Kalau begitu kita buat garis. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebentar. Oke. Nah, di sini FP kan ini FP itu adalah setengah akar A akar 2. Berarti ini sama dengan PG ya. Perhatikan segitiga, perhatikan segitiga, perhatikan segitiga BPG, BPG. Maka nanti di sini saya akan simulasikan kedua dimensi. Nah, ada, ini adalah BPG. BP-nya tidak usah dicari, langsung aja PG-nya adalah tadi ya, ini sama berarti kan setengah A akar 2 BG, BG, G itu adalah A akar 2. Nah, sudutnya ini kan alfa. Maka nanti sini ingat trigonometri waktu kelas 10. Trigonometri saat kelas 10. Biar kelihatan. Oke, sin itu adalah demi, depan miring. Cos sami, samping miring. Tan desa, depan per samping. Nah, di sini nanti adalah depan per miring. Berarti nanti pakainya adalah sin. Sin alfa sama dengan depannya adalah PG per BG sama dengan setengah A akar 2 per A akar 2. Coret, jadinya adalah setengah. Nilai dalam tabel trigonometri, nilai dari sin setengah adalah 30 derajat. Jadi jawabannya adalah 30 derajat. Gitu ya. Silahkan dipahami lagi terlebih dahulu. Dengan cara di pause lagi dulu. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Nah, tugasnya adalah ini. Silahkan cari. Kalau yang bidang dengan bidang, kemarin Pak Tegar salah memberikan soalnya. Silahkan nanti dikerjakan lagi. Yang soal nomor berapa itu kemarin? Nomor 3. Tuh, kemudian ditambahi ini. Atau kalau enggak nanti kalau masih ada yang salah nanti saya akan beritahu yang salahnya di mana. Silahkan dikerjakan ulang dan ditambah ini ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan pada pembahasan bangun ruang, yaitu tentang jarak bidang dengan bidang, kemudian jarak antara sudut antara dua garis, ataupun ini adalah dua garis dan bidang tadi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.